Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait metode pengumpulan data. Anggota kelompok 3 itu sendiri ada Herlina Sulistiawati, Heru Wahyudin, Intan Uswatun Hasanah, dan saya sendiri Khairunnisa Rahmah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi moderator selama pemaparan materi ini berlangsung. Oke, materi yang pertama adalah pengertian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Cara menunjuk pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi hanya dapat dipertontonkan penggunaannya. Terdapat berbagai metode dalam penelitian, itu ada angket, wawancara, pengamatan, ujian, dokumentasi, dan sebagainya. Nah, dalam metode pengumpulan data itu sendiri, terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data atau hasil penelitian gitu ya. Yaitu yang pertama kualitas instrumen penelitian dan yang kedua adalah kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian itu adalah berkenaan dengan validitas dan reliabilitas. Nah, sedangkan instrumen yang kualitas pengumpulan data itu berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk pengumpulan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Oke, bahasan yang selanjutnya adalah sumber data. Nah, sumber data ini sendiri kita bisa gunakan dua sumber data gitu ya. Yang pertama adalah data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Nah, sumber data primer ini ada 3 kelompok gitu ya. Yang pertama adalah kelompok fokus. Kelompok fokus itu dibentuk untuk membahas suatu topik tertentu, konsep tertentu, atau produk tertentu. Nah, biasanya terdiri atas 8 hingga 10 anggota dengan seorang moderator yang memimpin diskusi. Nah, sesi-sesi fokus bertujuan memperoleh kesan, interpretasi, dan opini responden saat anggota membahas tentang peristiwa, konsep produk, dan layanan gitu ya. Nah, kelompok fokus sendiri itu relatif tidak mahal dan bisa menghasilkan data yang cukup relevan. Nah, yang kedua adalah panel. Panel hampir sama seperti kelompok fokus. Nah, kelompok fokus kan bertemu untuk satu sesi kelompok aja gitu. Sedangkan panel bertemu lebih dari sekali. Nah, dalam kasus di mana pengaruh intervensi atau perubahan tertentu perlu dipelajari selama satu periode tertentu. Nah, panel sendiri bersifat statis dan dinamis gitu ya. Nah, panel bersifat statis itu apabila anggota yang sama berada dalam panel selama periode waktu yang diperpanjang. Sedangkan bersifat dinamis apabila anggota panel berganti dari waktu ke waktu saat berbagai fase sedang berlangsung. Yang ketiga adalah ukuran umum. Nah, ukuran umum ini tidak berlangsung atau ukuran jejaknya tuh berdasar dari suatu primer yang tidak melibatkan orang. Nah, selanjutnya adalah data sekunder. Data sekunder itu dapat digunakan untuk 3 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengisi kebutuhan akan rujukan khusus pada beberapa hal atau untuk sebagai sumber perbandingan dari data primer gitu ya. Yang kedua adalah data tersebut merupakan bagian pokok dari penelitian atau garis besarnya gitu ya. Khususnya penelitian eksploratif dan sebagai sumber hipotesis. Dan yang ketiga adalah data sekunder dapat digunakan sebagai dasar satu-satunya sebuah studi. Nah, keuntungan dari mencari sumber data sekunder ini adalah penghematan waktu, biaya dalam memperoleh informasi. Namun, sumber data sekunder juga memiliki keterbatasan utama, yaitu batasan informasi yang mungkin tidak cocok atau tidak dapat memenuhi kebutuhan. Nah, hal itu karena informasi tersebut merupakan materi yang telah dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan mereka sendiri gitu.
dan mungkin bisa jadi definisi, pengukuran dan waktunya itu berbeda. Maka informasi yang didapat pun bisa jadi tidak relevan lagi dengan studi atau penelitian yang dilakukan. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya yaitu materi tentang macam-macam dan ragam pengumpulan data. Ada beberapa metode pengumpulan data yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Masalah yang diteliti dengan penggunaan metode yang tepat sangat meningkatkan nilai penelitian. Ada 3 metode pengumpulan data yang utama dalam penelitian. Yang pertama di sini yaitu wawancara. Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan responden di mana pewawancara diharapkan menyampaikan pertanyaan kepada responden secara lisan, merangsang responden untuk menjawabnya, menggali jawaban lebih jauh bila dikehendaki dan mencatatnya. Kunci utama dalam wawancara adalah teknik komunikasi yang baik yang harus dimiliki oleh seorang peneliti atau pewawancara, sehingga nantinya akan mendapatkan hasil atau data sesuai dengan yang diinginkan. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur dan dilakukan secara tatap muka, melalui telepon atau online. Yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab. Biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas. Kuesioner merupakan suatu mekanisme pengumpulan data yang efisien jika peneliti mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan dan bagaimana mengukur variabel penelitian. Jika wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara lisan oleh pewawancara terhadap narasumber, maka kuesioner ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bentuk pertanyaan tertulis. Kemudian di sini ada kuesioner yang diberikan secara pribadi. Kuesioner ini adalah kuesioner yang diberikan oleh si peneliti sendiri dan diisi secara pribadi oleh responden. Kelebihan dari kuesioner ini yaitu respon dari responden bisa didapatkan dalam waktu singkat karena umumnya kuesioner ini ditunggui oleh peneliti atau yang mengumpulkan data tersebut. Kelebihan lainnya adalah memungkinkan responden untuk bertanya mengenai pertanyaan meragukan yang ada dalam kuesioner dan peneliti dapat memberikan penjelasan mengenai topik penelitian. Sedangkan kekurangannya adalah jangkauan responden yang terlibat secara geografis sangat terbatas. Kemudian kuesioner surat. Kuesioner ini diberikan melalui pos. Kelebihan dari kuesioner ini diantaranya adalah dapat melingkupi wilayah geografis yang luas dalam penelitian survei dan menjangkau responden yang lebih nyaman, dalam arti tidak begitu mengganggu responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesioner. Responden tidak perlu tergesa-gesa untuk mengisi kuesioner tersebut. Responden dapat mengisinya di rumah, di kantor, atau di tempat lain yang lebih memungkinkan. Adalah bahwa responden yang ragu-ragu atau tidak memahami pertanyaan dalam kuesioner mungkin tidak akan menjawabnya karena tidak dapat mengkonfirmasi ke peneliti. Nah, untuk kuesioner ini mungkin di zaman sekarang sudah dapat menggunakan media lain seperti Google Form dan media-media lainnya. Jadi tidak hanya terbatas melalui pos. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pedoman dan penampilan umum desain kuesioner. Nah, menurut UMA sekarang, prinsip desain kuesioner dapat difokuskan pada 3 bidang. Yang pertama yaitu berkaitan dengan susunan kata dalam pertanyaan prinsip susunan kata yang mengacu pada faktor seperti ketetapan isi pertanyaan, bagaimana pertanyaan disampaikan, dan tingkat kefasihan bahasa yang digunakan, juga tipe dan bentuk pertanyaan yang diajukan, urutan pertanyaan, dan data pribadi yang dicari dari responden. Yang kedua yaitu mengacu pada perencanaan bagaimana variabel akan dikategorikan, diskalakan, dan dikodekan setelah respon diterima. Dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan penampilan kuesioner secara keseluruhan. Selanjutnya mengenai observasi. Nah, untuk survei observasional ataupun observational survey dilakukan dengan mengamati orang dalam lingkungan kerja mereka sehari-hari ataupun dalam situasi lab. Selain aktivitas yang dilakukan orang di bawah studi,
Hal lain yang bisa diamati adalah gerakan mereka, kebiasaan kerja, pernyataan yang dibuat dan rapat yang mereka diselenggarakan, juga ekspresi wajah yang menunjukkan sukacita, kemarahan, emosi, dan lainnya. Juga bahasa tubuh. Selain itu, faktor lingkungan yang dapat dicontohkan seperti tata ruang, pola arus kerja, kedekatan pengaturan kursi, juga dapat diamati. Selanjutnya yaitu studi observasional terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, untuk studi observasional, baik yang dilakukan oleh pengamat non-partisipan maupun pengamat partisipan dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Karena ini dikatakan studi observasional terstruktur ataupun struktur observasional apabila pengamat mempunyai kumpulan kategori aktivitas ataupun fenomena yang telah direncanakan sebelumnya untuk dipelajari. Juga format untuk merekam observasi dapat didesain dan ditentukan secara khusus untuk tiap studi agar sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan studi observasional. Jadi, dalam pengumpulan data melalui studi observasional ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan spesifik, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dulu dari kelebihan. Data yang diperoleh melalui observasi peristiwa sebagaimana adanya pada umumnya itu lebih dapat dipercaya dan bebas dari bias responden. Lebih mudah untuk mencatat akibat dari pengaruh lingkungan pada hasil spesifik, dan lebih mudah untuk mengobservasi kelompok individu tertentu. Sedangkan kekurangannya, seorang pengamat harus hadir secara fisik, kecuali jika ada kamera atau sistem mekanis lain yang merekam peristiwa yang diamati. Sehingga seringkali untuk periode waktu yang panjang, metode pengumpulan data ini tidak saja lambat tetapi juga membosankan dan mahal, karena periode observasi yang lama, kelelahan pengamat bisa dengan mudah terjadi, sehingga dapat membiaskan data yang dicatat. Meskipun suasana hati, perasaan, dan sikap bisa ditebak dengan mengobservasi ekspresi wajah dan perilaku non-verbal lain, proses pemikiran kognitif individu tidak dapat ditangkap. Pengamat harus bisa dilatih tentang apa yang diobservasi dan bagaimana caranya, serta cara-cara untuk menghindari bias pengamat. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang etika dalam pengumpulan data. Nah, dalam etika pengumpulan data ini dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya bagian yang pertama itu ada etika peneliti yang meliputi, jadi seorang peneliti harus bisa menjaga privasi responden. Yang kedua atau etika yang kedua yaitu peneliti tidak boleh mengemukakan hal yang tidak benar mengenai sifat penelitian kepada subjek. Yang ketiga, seorang peneliti tidak boleh mencampuri informasi pribadi. Yang keempat, harga diri dan kehormatan subjek tidak boleh dilanggar. Yang kelima, seorang peneliti tidak boleh ada paksaan kepada responden. Yang kelima, pengamat non-partisipan sedapat mungkin tidak boleh mencampuri. Nah, dalam studi lab juga, subjek harus diberitahu sepenuhnya mengenai alasan eksperimen. Subjek ini tidak boleh dihadapkan pada situasi yang mengancam mereka secara fisik maupun mental. Dan seorang peneliti juga tidak boleh ada penyampaian yang salah atau distorsi dalam melaporkan data. Bagian yang kedua itu ada perilaku etis responden, di mana perilaku responden ini dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, untuk bagian yang pertama itu ada subjek. Nah, subjek ini itu jadi setelah menyetujui pilihan untuk berpartisipasi dalam sebuah studi, maka harus bisa bekerja sama sepenuhnya dalam tugas-tugas yang telah diberikan.
Bagian yang kedua itu ada responden, di mana seorang responden juga wajib menyampaikan respon secara benar dan jujur tanpa ada paksaan dari manapun. Untuk kesimpulannya, pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan seseorang peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dengan tujuan agar memperoleh informasi yang valid tentang atau mengenai sesuatu yang diteliti atau diamati. Sumber data dalam memperoleh data untuk penelitian yang kita lakukan ada dua sumber yang bisa kita gunakan, yaitu dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Nah, dari pengertiannya, data primer atau primasari data yaitu mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer ini diantaranya adalah seperti responden individu, kelompok fokus, dan panel yang secara khusus ditentukan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder atau secondary data mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet, dan lain sebagainya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi dari awal hingga akhir telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.